Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaifa halukum? Ananda semua yang soleh di sana, Ustaz mengucapkan ahlan wa sahlan di tema 3. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di tema 3. Alhamdulillah, mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena izin dari Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan dalam pembelajaran tematik. Insyaallah kemarin kita sudah sama-sama menerima hasil pembelajaran kita di setengah semester ini. Insyaallah semoga yang nilainya bagus, yang nilainya baik, bersyukur atas nilainya tersebut. Begitupun yang nilainya kurang, tetap bersyukur dan terus meningkatkan belajarnya sehingga bisa memperbaiki di sisa semester yang ada. Ustadz juga mengingatkan ya sebelum mulai belajar ya kepada ananda semua yang soleh yang belum mengambil rapotnya, Ustadz tunggu di sekolah insyaallah ya. Baik. Hari ini seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, Ustadz akan menyapa dulu ya ananda semua yang soleh di kelas 4. Di kelas 4A ada Azam, Dafa, Diror, Faruk, Hanif. Di kelas 4B ada Zakwan, Irsyad, Irbat, Haikal, Nazwardi. Di kelas 4C ada Bramantio, MH Paik, Faisal, Ibrahim, Kafi, dan semua anak-anakku yang soleh di kelas 4. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Ustadz berharap hari ini ananda semua di sana dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya, walaupun kita masih belajar di rumah, kita masih dalam keadaan daring, semoga ya adab-adab ananda semua yang soleh dijaga. Jaga kerapiannya, jaga ya adabnya, jaga kesopanannya. Insyaallah dengan ini kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya melalui apa? Berdoa. Ya, mari kita berdoa, meminta kemudahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita minta, ya. Apalagi dalam hari-hari ini kita harus banyak berdoa. Semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita semua bisa kembali ke kelas-kelas yang kita rindukan insyaallah ya. Seperti biasa sebelum mulai belajar juga mari kita siapkan dulu peralatan pembelajarannya ya. Apa aja peralatan pembelajarannya ya, seperti gambar ini ya, buku, pensil, buku paketnya insyaallah siapkan dulu ya. Baik, selanjutnya materi hari ini insyaallah kita akan membahas 2 materi. Di sana ada gambar yang mewakili materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada masalah keseimbangan lingkungan ya. Yang kedua, kita akan bahas tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, materi ini juga ada di buku paket tema 3 halaman 9 sampai 12. Ya, nanti boleh dibaca kembali materinya ya setelah melihat video ini insyaallah ya untuk menguatkan pemahaman ananda semua yang soleh. Ya, baik. Seperti biasa kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tentu dengan mengharap izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melalui video pembelajaran ini ananda semua yang soleh diharapkan mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan serta mampu menjelaskan fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan tepat ya. Baik, kita mulai yang pertama insyaallah. Nah, kita mulai dari masalah keseimbangan lingkungan. Di sini ada beberapa gambar yang mewakili lingkungan yang asri, yang masih hijau, yang masih bagus, dan beberapa gambar yang mewakili lingkungan yang sudah rusak, ya. Ada hutan kebakaran, sampah yang berserakan, ya air yang tercemar, ya. Baik, untuk itu pertama yang harus kita tahu dulu apa itu lingkungan. Nah, Anda semua yang soleh di rumah ada yang bisa membantu menjawab Ustaz. Apa itu lingkungan kira-kira? Hah? Masya Allah, ada yang berbisik di belakang sana masih malu-malu ya. Baik.
Ustadz bantu ya. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup. Ya, lingkungan itu terdiri atas benda hidup dan benda tak hidup. Contoh, lingkungan tanaman padi misalkan. Apa saja lingkungan tanaman padi? Nah, ada benda hidup di sana. Ada hewan-hewan, belalang, katak, tikus, ya, ular dan lain sebagainya. Juga ada benda tak hidup yang membantu pertumbuhan, ya. Ingat, yang membantu pertumbuhan. Ada apa di sana? Tanah, Masya Allah. Ada air, ada sinar matahari. Nah, itu termasuk lingkungan dari tanaman padi. Itu sedikit contoh tentang lingkungan. Jadi, lingkungan itu segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup. Nah, itu dia ya. Jadi Ananda semua yang soleh, lingkungan alam itu bersifat dinamis, terus mengalami perubahan. Jadi apabila faktor di sana beberapa faktor berubah, maka akan terjadi perubahan yang signifikan. Nah, di sini adanya perubahan tersebut pada salah satu faktor lingkungan akan menyebabkan perubahan kondisi lingkungan. Nah, itu maksud Ustaz tadi ya. Dia akan merubah kondisi lingkungan yang tadinya asri menjadi lingkungan yang tidak seimbang atau yang rusak. Nah, ini yang akan kita tahu setelah ini. Apa masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan? Nah, lihat di sini ya. Apa penyebabnya? Yang pertama, tentu ada faktor dari manusia, penyebab dari manusia. Ada beberapa sikap kita manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Di sini ada beberapa. Nah, perhatikan di sini. Yang pertama, misalkan pemakaian pupuk buatan dan pestisida yang berlebihan, tidak tepat waktu serta tidak sesuai jenisnya. Ya, pestisida ini digunakan para petani untuk membunuh hama dan penyakit tanaman. Kalau digunakan ya secara berlebihan, tidak tepat waktu, nah ini bisa merusak lingkungan, ya, bukan menyuburkan tanaman, malah dia bisa merusak lingkungan tanaman itu sehingga malah tanaman menjadi mati dan tidak subur. Baik. Yang kedua, faktor manusia membuang sampah atau limbah secara sembarangan. Misalkan kita membuang sampah di sungai. Nah, ini tidak boleh ya Anda yang soleh. Buanglah sampah pada tempatnya, di tempat-tempat sampah yang telah disediakan sehingga tidak merusak lingkungan kita. Yang ketiga, kegiatan penebangan kayu di hutan secara liar atau istilahnya illegal logging. Nah, ini tidak boleh ya, ini dapat merusak keseimbangan lingkungan. Ya, penebangan hutan itu harus teratur ya, diselingi dengan reboisasi atau penghijauan. Yang selanjutnya yang bisa merusak lingkungan, pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar hutan. Ini banyak sikap-sikap kita atau kelakuan kita yang tidak baik. Membuka lahan pertanian, kita membakar hutan, sehingga sering kita lihat di televisi, di media-media lainnya banyak terjadi kebakaran hutan. Ini biasa disebabkan oleh kita, faktor manusia yang ini justru merusak lingkungan itu ya. Yang selanjutnya, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Nah, ini tidak boleh, merusak lingkungan. Ini semua ikan itu bisa mati, bahkan yang kecil-kecil yang baru menetas itu bisa mati sehingga tidak bisa berkembang biak ikannya ya. Oke, selanjutnya ada pembangunan pabrik yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Nah, ini juga dapat merusak lingkungan. Yang terakhir ada perburuan hewan secara liar. Nah, ini tidak boleh karena bisa mengganggu ya ekosistem di sebuah tempat. Ini tidak boleh. Ini bisa merusak lingkungan, terjadi ketidakseimbangan di lingkungan. Yang kedua yang menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan itu adalah faktor alam. Nah, apa itu faktor alam? Dapat berupa bencana alam. Nah, ini juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan seperti gunung meletus, tanah longsor, banjir, gempa, tsunami, angin topan dan kekeringan ya. Fahimtum Anda semua yang soleh? Fahimna insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua materinya adalah tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, coba lihat di sini ya. Secara umum ada 3 ya bagian utama dari tumbuhan yang bisa kita perhatikan. Coba perhatikan di luar rumah di sana yang ada punya pohon, yang ada punya tumbuhan, coba perhatikan. Nah, secara umum ada 3 bagian tumbuhan. Yang pertama ada daun. Coba kita lihat di sini daunnya. Apa itu daun? Bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran tipis dan umumnya berwarna hijau dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Sudah tahu kan daun? Insya Allah tahu ya.
Oke, selanjutnya ada di sini batang. Lihat bagian yang ditunjuk tanda panah itu adalah batang. Batang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang membantu tumbuhan agar dapat berdiri tegak ya, menopang tumbuhan ya. Yang ketiga ada akar. Nah, ini akar biasanya tertanam di dalam tanah atau ada beberapa yang di permukaan tanah seperti gambar kelihatan dari atas ya, dan ada juga yang di dalam tanah ya. Oke, baik. Di tempat lain misalkan di tumbuhan yang lain. Nah, di sini nah ini bagian-bagian tumbuhan secara lengkap bisa kita perhatikan di gambar. Selain 3 bagian yang tadi yang sudah Ustadz jelaskan, ada bagian-bagian lain yaitu bunga, buah, biji. Nah, ini di tumbuhan lengkap ya, ada 6 bagian-bagian tumbuhan secara lengkap. Tadi secara umum ada 3, daun, batang, dan akar. Secara lengkapnya ada 6. Ini yang akan kita lihat fungsinya masing-masing. Nah, oke, baik. Apa fungsinya dari ke-6 bagian tumbuhan tadi ya? Baik. Nah, sini bisa kita lihat yang pertama ya, akar. Nah, apa fungsi akar? Yang pertama penegak tumbuhan, penghisap air dan zat hara untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga sebagai tempat cadangan makanan, itu fungsi akar. Ya, misalkan di apa nih? Contohnya tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar. Siapa yang bisa menjawab? Masya Allah, di sana ada yang menjawab. Ubi jalar, Masya Allah, ada singkong, banyak ya yang menyimpan cadangan makanannya di akar. Oke, selanjutnya ada batang. Batang fungsinya yang pertama mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Jadi dia yang menyalurkan yang tadi ya. Jadi akar yang mengisap, jadi batang yang menyalurkan. Oke, yang selanjutnya sebagai tempat cadangan makanan, sama dengan akar tadi. Apa contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang? Apa coba? Masya Allah, tebu misalkan ya, yang bisa dimakan batangnya ya. Oke, selanjutnya penegak tumbuhan, ini fungsi batang ya, ada 3 ya. Oke, selanjutnya fungsi daun, membuat makanan. Nah, ini fungsi yang kita tahu bersama, daun itu tempat terjadinya proses fotosintesis, pembuatan makanan pada tumbuhan ya. Yang kedua, keluarnya uap air dan oksigen. Nah, ini fungsi dari daun. Oke, baik. Selanjutnya ada bagian tumbuhan buah. Apa fungsi buah? Melindungi biji dari kerusakan. Nah, itu kulit buah. Selain melindungi biji, juga tempat cadangan makanan. Nah, ini yang sering kita jumpai banyak sekali tumbuhan yang bisa dimakan ya. Buahnya banyak, mangga ya, rambutan, semua buah itu biasanya menyimpan cadangan makanannya di buahnya ya. Oke, bunga. Nah, ini bunga fungsinya sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Jadi bunga itu penyerbukan melalui proses yang namanya penyerbukan. Insya Allah akan dipelajari di kelas selanjutnya nanti ya. Oke, terakhir ada bagian tumbuhan biji. Apa fungsinya? Sebagai cikal bakal tumbuhan baru. Nah, ini fungsi biji. Biji biasanya ditanam, nanti biji yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru, cikal bakal, calon tumbuhan baru, itu fungsi biji. Nah, insyaallah, alhamdulillah kita sudah menjelaskan fungsi bagian-bagian tumbuhan. Nah, ini ada 6 fungsi bagian tumbuhan. Semoga Anda semua yang soleh dapat memahaminya dengan baik ya. Baik, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Insyaallah kita akan menyimpulkan. Ada 2 kesimpulan secara umum yang dapat kita ambil hari ini. Pertama, penyebab ketidakseimbangan lingkungan yaitu faktor manusia. Yang kedua, faktor alam ya. Tentu tadi sudah ada beberapa contoh-contohnya ya. Yang kedua, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ya, sudah dijelaskan tadi kesimpulannya. Ada 6 bagian tumbuhan. Ini dihafal ya. Dihafal dan difahami fungsinya masing-masing. Ada bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar. Masya Allah. Oke. Selanjutnya untuk materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas nih banyak, insya Allah kita akan bahas tentang peran hewan untuk keseimbangan alam, fungsi bagian tubuh hewan, pentingnya pelestarian hewan dan tumbuhan, serta perawatan hewan dan tumbuhan. Insya Allah Anda semua yang soleh, Ustadz berharap tetap semangat ya mengikuti pembelajaran ya, insya Allah ya, ilmu berkah yang akan kita peroleh ya. Oke, terakhir untuk evaluasi dan tugas insya Allah akan dikirimkan melalui link tugas yang dikirim melalui grup kelas masing-masing ya. Untuk memudahkan tugas melalui link ini, kerjakan dulu penilaian harian IPA di buku tema 3-nya, kerjakan dulu
Nanti baru disalin, insya Allah soalnya akan sama ya, di halaman 15 sampai 16 nomor 1 sampai 10 di pilihan gandanya saja insya Allah ya. Pengalaman yang kemarin ya, yang agak terlambat mengirim tugasnya, insya Allah semoga di sisa semester ini bisa cepat. Insya Allah sehari itu jangan dilewatkan tugasnya, insya Allah sehari langsung kerjakan biar tidak menumpuk ya, insya Allah. Ustadz doakan semoga dimudahkan. Oke, terakhir Ustadz mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga pembelajaran hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.